Tak ada yang lebih menakutkan dari kematian yang datang saat hati jauh dari Allah. Betapa banyak yang hidup dalam ketaatan sesaat, tapi mati dalam kelalaian. Dan betapa banyak yang menunda taubat hingga malaikat maut datang sebelum sempat mengucap la ilaha illallah. Jangan kira husnul khatimah datang begitu saja. Ia tak turun pada mereka yang bermain-main dengan dosa atau menjadikan iman sekadar ucapan. Akhir yang indah hanya diberikan kepada mereka yang hidup dengan takut, taat dengan sungguh-sungguh, dan beramal dengan hati yang sadar akan kematian. Sekarang, mari kita renungi 11 amalan sederhana yang bila dijaga bisa menjadi kunci menuju akhir hidup yang penuh cahaya. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga sholat 5 waktu. Sholat bukan sekadar gerakan, tapi perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya. Ia adalah tiang agama dan cermin dari keimanan yang sejati. Orang yang menjaga sholatnya dengan penuh khusyuk berarti menjaga hubungannya dengan Allah setiap hari. Imam Al-Ghazali berkata, siapa yang menyepelekan sholat, maka Allah akan menyepelekan hatinya. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah bersabda, seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ia meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Maka siapa yang hidup dalam sholat, seringkali Allah wafatkan dalam keadaan beribadah. Wajahnya tersenyum, ruhnya tenang, dan hatinya pulang dengan damai. Melazimi zikir dan istighfar setiap hari. Lisan yang terbiasa menyebut nama Allah akan dimuliakan di akhir hayatnya. Zikir bukan sekadar ucapan, tapi napas cinta yang menghidupkan hati. Setiap istighfar adalah langkah menuju rahmatnya. Setiap subhanallah adalah cahaya yang menerangi jalan menuju husnul khatimah. Imam Nawawi berkata, zikir adalah kunci segala kebaikan dan penenang hati bagi para kekasih Allah. Allah berfirman, dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik. Surat Hud ayat 3. Rasulullah bersabda, barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Lisan yang terbiasa berzikir akan mudah mengucap kalimat tauhid di ujung napasnya, karena cinta itu yang terakhir keluar dari hatinya. Membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Tak ada teman yang lebih setia dari Al-Quran. Ia menemani di kala sepi, menuntun saat gelap, dan menjadi cahaya di liang kubur. Orang yang hidup bersama kalam Allah, jiwanya disiram ketenangan hingga akhir hayatnya. Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, menegakkan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Surat Fathir ayat 29. Banyak orang saleh yang wafat ketika sedang membaca atau mendengar Al-Quran. Itu bukan kebetulan, tapi bukti cinta Allah. Siapa yang menjadikan Al-Quran teman hidupnya, seringkali Allah memanggilnya dengan lantunan ayat suci sebagai penutup yang indah. Menjaga silaturahmi dan memaafkan sesama. Tak ada yang lebih ringan di lisan, namun lebih berat di timbangan amal selain memaafkan. Hati yang lapang dan penuh kasih sayang adalah tanda jiwa yang bersih. Orang yang senang menyambung silaturahmi, Allah limpahkan umur yang berkah dan akhir hidup yang tenang. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka
hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari and Muslim. Imam An-Nawawi menafsirkan, silaturahmi bukan hanya menyapa, tapi juga menahan diri dari menyakiti dan memaafkan ketika disakiti. Banyak yang wafat dalam keadaan tersenyum karena hatinya telah bersih dari dendam. Maka, jika engkau ingin husnul khatimah, jangan biarkan hatimu membawa kebencian ke liang lahat. Berbakti kepada orang tua. Ridho Allah bergantung pada ridha orang tua. Setiap senyum mereka, setiap doa dari bibir mereka adalah cahaya yang menerangi jalan hidupmu menuju husnul khatimah. Orang yang hidup dengan bakti dan kasih akan Allah wafatkan dalam keadaan diridhai dan dimuliakan. Allah berfirman, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka, sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil." Surat Al-Isra ayat 24. Imam Al-Ghazali berkata, berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang paling agung setelah sholat. Banyak yang meninggal di pangkuan ibu atau ayahnya dengan senyum damai, tanda Allah wafatkan dalam ridho keduanya. Maka jagalah mereka selagi masih hidup, karena doa mereka bisa menjadi tiket menuju husnul khatimah. Rajin bersedekah dan menolong orang. Setiap kali tanganmu memberi, sebenarnya engkau sedang menyiapkan kebaikan yang akan menjemputmu di akhir hayat. Sedekah bukan sekadar harta yang keluar, tapi cahaya yang menyelamatkan dari kegelapan sakaratul maut. Rasulullah bersabda, sedekah dapat memadamkan murka Allah dan menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat Tabrani. Orang yang hidupnya penuh kepedulian, Allah sering wafatkan dalam ketenangan dan senyum, karena amalnya terus mengalir hingga setelah mati. Imam Nawawi menjelaskan, sedekah yang ikhlas menghapus dosa-dosa kecil dan melembutkan hati. Maka, jangan tunggu kaya untuk berbagi, sebab seringkali satu sedekah kecil menjadi penyebab seseorang meninggal dalam husnul khotimah. Menjaga lisan dari dusta, ghibah, dan ucapan kotor. Lisan kecil, tapi bisa menjadi sebab surga atau neraka. Seringkali, seseorang tergelincir ke dalam kehinaan hanya karena satu kata yang ia ucapkan tanpa pikir panjang. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali berkata, lisan adalah cermin hati. Bila hati kotor, lisannya akan menyakitkan. Maka orang yang terbiasa menjaga lisannya dari dusta, ghibah, dan cercaan akan dimudahkan oleh Allah mengucap la ilaha illallah di akhir hidupnya. Itulah kalimat yang akan membuka pintu surga bagi hamba yang bersih hatinya. Sebab lisan yang jujur di dunia akan diberi kemuliaan di akhirat. Menjaga wudhu dan bersih dari hadas. Wudhu bukan hanya penyucian tubuh, tapi juga pembersihan dosa dan beban jiwa. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba berwudu dengan sempurna, lalu tidur, melainkan malaikat bermalam di sisinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Setiap tetesan air yang jatuh dari wajah dan tangan seorang mukmin menghapus dosa-dosa kecil yang menempel padanya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa orang yang senantiasa menjaga wudhu hidupnya dikelilingi rahmat dan kematian yang lembut. Karena kesucian lahir adalah tanda kesucian batin. Banyak kisah para wali dan orang saleh yang wafat dalam keadaan berwudu. Wajah mereka berseri seperti bulan purnama. Itulah tanda cinta Allah memanggil hambanya yang bersih dalam keadaan suci agar ia pulang dengan kemuliaan. Bertaubat secara konsisten. Taubat bukan hanya milik orang berdosa besar, tapi kebutuhan setiap jiwa yang ingin mati dalam husnul khatimah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat
dan menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Imam Al-Ghazali menulis, taubat yang tulus mampu menghapus dosa sebesar gunung, karena rahmat Allah jauh lebih luas dari kesalahan hamba. Setiap tetes air mata penyesalan adalah cahaya yang membersihkan hati dari kegelapan. Maka, siapa yang menjadikan taubat sebagai kebiasaan hidupnya, Allah akan jadikan kematiannya sebagai penutup yang indah. Sebab, tidak ada yang tahu kapan ajal datang, tapi siapa yang hidup dalam istighfar, insya Allah akan mati dalam ampunan. Husnul khatimah adalah hadiah bagi mereka yang tidak jemu memperbarui taubatnya di hadapan Allah. Mencintai sunnah dan meneladani Rasulullah. Hidup yang mengikuti jejak Rasulullah adalah hidup yang terarah menuju cahaya. Allah berfirman, "Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Surat Ali Imran ayat 31. Imam Nawawi menjelaskan, cinta kepada Nabi bukan sekadar ucapan, tapi pembuktian melalui amal dan akhlak yang menyerupai beliau. Siapa yang mencintai sunnahnya akan dicintai Allah, dan siapa yang dicintai Allah akan dijaga akhir hidupnya. Banyak orang saleh wafat di saat meneladani Rasul, sedang berzikir, bersedekah, atau tersenyum kepada sesama. Cinta kepada beliau bukan hanya bekal hidup, tapi juga jembatan menuju husnul khatimah. Sebab tidak ada cinta yang lebih indah daripada cinta yang menuntun menuju surga bersama Rasulullah yang mulia. Menjaga lisan dari ghibah, dusta, dan ucapan sia-sia. Lisan adalah cermin hati. Banyak manusia yang tergelincir ke neraka bukan karena perbuatan besar, tapi karena kata-katanya sendiri. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah tanpa ia pikirkan akibatnya, lalu ia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Surat Bukhari, orang yang menjaga lisannya, hatinya bersih dan jiwanya tenang. Ia tidak suka menggunjing, tidak mudah memfitnah, dan tidak menebar kebencian. Di akhir hidupnya, Allah jadikan lisannya terbiasa menyebut namanya, hingga kalimat terakhir yang keluar adalah La ilaha illallah. Betapa mulia orang yang menutup hidupnya dengan zikir, bukan dengan keluh kesah. Karena lidah yang dijaga di dunia akan menjadi penyelamat di akhirat. Sahabat Irman Hidayah, setiap napas yang kita hela mendekatkan kita pada kematian. Namun, bukan cepat atau lambatnya ajal yang penting, melainkan bagaimana akhir hidup kita. Husnul khatimah bukan hadiah acak, melainkan hasil dari perjalanan iman yang istiqomah. Siapa yang menjaga tauhidnya, menunaikan kewajiban, menahan lisannya, dan memperbaiki niatnya, Allah akan menutup hidupnya dengan cahaya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli surga, sampai jarak antara dia dan surga tinggal sehasta, namun takdir mendahuluinya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka hingga masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka jangan pernah merasa aman dan jangan pula berputus asa. Selama napas masih ada, masih terbuka jalan untuk taubat, untuk memperbaiki diri, dan memohon agar Allah menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten penuh makna dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.